Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Sesuai dengan janji yang saya tulis di poster saya, malam ini saya mau live IG bersama dengan Bang Hamdan Zulfa. Iya. Kita kan mulai beberapa menit lagi, mungkin sekitar terlambat 15 menit, tapi malam ini kita mau ngebahas tentang, saya kasih pin message ya, jalur rempah Tatar Sunda. Oke, ini dalam rangka rebranding mana tadi? Iya, ini topiknya tentang ini. Ini dalam rangka rebranding dari syarikat Islam, ya, syarikat Islam. Nanti kita lihat, kita dengerin cerita dari Bang Hamdan, ya. Ini kali ini kita ada undangan khusus, jadi mohon maaf teman-teman yang berminat untuk bahas bersama saya, tidak bisa saya penuhi karena saya menunggu posisinya Bang Hamdan. Ya, harusnya kemarin kita live, tapi karena kemarin Bang Hamdannya baru akan kembali malam sekali, jadi kita tunda ke hari ini, malam ini. Mudah-mudahan Bang Hamdan cepat masuk bersama kita. Kalau enggak, saya akan ngebahas tentang postingan saya hari ini. Bentar ya. Instagram. Oke, postingan saya hari ini kita ngebahas tentang apa ya tadi ya yang saya posting hari ini. Sebentar, saya lihat dari postingan saya. Oke, ini ada tentang ini yang dapat respons banyak nih. Orang biasa bikin produk, orang cerdas bikin ekosistem. Nah, menurut Anda gimana nih? Ya, apakah ini tepat ataukah ada sanggahan mungkin dari teman-teman? Saya sambil nyari ini ya, Bang Hamdan ya, siapa tahu dia sudah join, belum, ternyata belum masuk. Nanti saya periksa apakah beliau sudah request ya. Ini ada request, saya lihat dulu. Oh bukan, bukan Bang Hamdan tapi Bang Dian. Nah, maaf ya Bang Dian ya, nanti lain kali kita ngobrol, tapi kali ini ada topik khusus yang akan di-share oleh Bang Hamdan Zulfa, yaitu tentang jalur rempah Tatar Sunda. Ini menarik nih buat teman-teman yang di Jawa Barat. Ini kita akan bahas tentang jalur rempah Tatar Sunda. Jadi ternyata
daerah Pasundan itu juga memiliki andil ya, memiliki kontribusi di dalam produksi daripada rempah di Indonesia. Nah ini yang menarik. Oke, ini saya sambil nyari-nyari nih, Bang Hamdannya mana nih? Beliau tadi sudah confirm akan masuk, jadi kita tunggu saja. Oke. Assalamualaikum Pak, semoga sehat selalu. Salam dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Siap, terima kasih untuk salamnya. Oke, jadi saya sempat nulis tadi bahwa apakah, saya juga menebak-nebak nih, ini dalam rangka rebranding dari Syarikat Islam yang sudah hijrah dari kepentingan politik masuk ke kepentingan ekonomi dengan temanya yang sangat kuat, yaitu dakwah ekonomi. Nah, dakwah ekonomi ini adalah rebranding dari Syarikat Islam. Ya, bagaimana Syarikat Islam yang tadinya getol banget ngurusin politik, karena sesuai dengan kitohnya, melahirkan founding fathers, ya, bapak-bapak bangsa yang mendirikan Republik ini. Ada Bung Karno di situ, ada banyak tokoh, saya sampai lupa. Syahrir juga ada di situ, ya semua tokoh perjuangan, lahirnya semua dari Syarikat Islam. Nah, memang pada zaman itu yang paling penting adalah merdeka dulu, soal ekonomi belakangan. Kira-kira seperti itu. Kabupaten Tasik Sentra, Kapulaga, Kardamon, Ciamis, Banjar sekarang sedang berjalan sentra vanili. Masya Allah. Mas Dodi Ganjar, apa kabar? Ini apa namanya, partner saya untuk berdiskusi. Garut, Kabupaten Bandung, sentra Rimpang-Rimpangan. Wah, Masya Allah ya, kalau kita lihat sebetulnya Indonesia ini memang, kalau orang Amerika bilang, a piece of land from heaven adalah Indonesia. Yang lain coba bayangin, kalau Anda hidup di tengah padang pasir Sahara, wah, bakalan mabok, ngurusin nyari air aja sehari-hari nggak kelar tuh. Baru air tuh, buat air wudhu. Ya, jadi bersyukurlah kita mempunyai negara yang gemah ripah loh Cinawi, yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan juga kekayaan mineral. Jangan lupa loh, Indonesia ini mempunyai kandungan emas paling besar nomor sekian ya di dunia. Kemudian mineral yang lain, belum turunannya. Ya, saya nggak hafal tuh turunan dari emas itu apa aja. Yang kalau dijadikan ditarik atomnya atau ditarik mikronya, mikrobiologinya, itu akan menjadi bahan dari macam-macam. Ada yang untuk atom katanya, bom atom, ada yang untuk kekuatan saya kok jadi lupa semua ya. Gak apa lah ya. Yang penting kalau yang penting buat saya adalah brand, marketing, dan selling, itu nggak lupa. Tapi kok yang lain boleh lupa. Oke, ini saya cek dulu. Oke, yang sudah hadir semuanya, ya nampaknya Bang Hamdan belum hadir. Jadi kita tunggu saja. Oke, tadi itu pengantar.
yang saya sampaikan tentang jalur rempah Tatar Sunda ya. Dan konon ya sudahlah kalau kita bicara sejarah itu ada yang terputih dan tidak terputih, ada yang setuju dan tidak setuju, nanti malah menimbulkan polemik. Ya udah, kita ngomongin ini aja, kita ngomongin yang pasti-pasti aja ya. Nah, ini mumpung ada Kang Dodi Ganjar nih, jadi saya sempat menulis dan dapat disukai oleh 3.777 follower saya. Ya, mereka menyukai headline ini. Orang biasa bikin produk, orang cerdas bikin ekosistem. Nah, ini menarik. Bentar nih, ada yang masuk request. Iya, Bang Hamdan belum hadir. Nggak apa-apa, kita jalan terus. Sekarang, sekarang kita bisa live sampai 4 jam. Jadi kalau terlambat 1 jam pun Bang Hamdan nggak masalah. Karena saya bisa ngebahas hal-hal yang lain. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait dengan branding, marketing, selling. Silakan, monggo. Sementara saya mau ngebahas orang biasa bikin produk, orang cerdas bikin ekosistem. Dengan kemampuannya, setiap orang bisa bikin produk macam-macam. Ya. Nah, kalau saya ngomong tentang produk, apa sih yang kebayang di benak Anda? Ya. Karena kalau begitu saya ngomong produk, maka tiba-tiba di otak saya itu langsung ada 4 atau 5 jenis produk. Ya. Coba yang tahu nih, Bang Dian, sebelum nanya, ini pertanyaannya suka aneh-aneh sih teman-teman ya. Apakah bisa bikin ekosistem tanpa produk? Nah, kadang-kadang suka yang aneh-aneh, padahal bikin produk aja belum tentu bisa. Jadi, bikin produk itu ada 5 level. Itu akan kita bahas juga tuh sama. Saya besok akan live dengan Pak Budisman. Besok kita akan bahas ya, Bang Hamdan Zulfa sudah siap. Saya Ya, sorry. Assalamualaikum lagi. Ini Bang saya Hamdan. tiba-tiba putus tadi kayaknya internetnya ya nggak bagus. Ya, Ya, kelihatannya internetnya. saya minta maaf Pak Abi dan teman-teman semuanya. Saya tadi ada conference call yang bicaranya agak, saya pikir 45 menit selesai, rupanya melebihi. Jadi, conference call adalah 4 orang, jadi. Biasa. Ya, ya. Ya, kalau Jadi sorry baru ketemu Bang bisa Hamdan bergabung. pasti konsultasi, bukan lagi cuma rapat. Jadi pasti panjang. Ya, baik. Begini Bang Hamdan, Ya, mungkin dari follower saya, ada yang belum kenal Bang Hamdan, karena tampilannya jauh sekali berbeda dengan yang kita kenal oh ya gitu sebelumnya. ya. Jadi silakan, monggo disapa dulu follower saya. Ya. Mungkin siapa tahu ada Ya, yang belum kenal. teman-teman Silakan semua. Bang Hamdan. Ya, teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang bisa bergabung dengan Pak Abi pada malam hari ini. Saya minta maaf harusnya kita mulai jam 19.30. Ini telat agak sampai 20 menit kira-kira. Dan sekarang baru bisa bergabung. Saya sekarang ini dalam sebagian hal saya banyak berguru dengan Pak Abi. Ya, khususnya mengenai branding, marketing, dan dunia bisnis. Orang nanya kenapa berguru lagi dengan Pak Abi, karena
saya sekarang memimpi Syarikat Islam. Syarikat Islam saya ingin bawa kembali kepada awal berdirinya sebagai organisasi Syarikat Dagang Islam. Nah, kalau urusan dagang pasti berkaitan dengan branding, makanya saya banyak belajar dengan Pak Abi. Karena itu yang kedua ini, yang ketiga kali ini kita berinteraksi di IG ya, dengan Pak Abi dan teman-teman semua. Kalau pada episode yang lalu dengan follower saya, nah sekarang kembali lagi dengan followers Pak Abi yang sangat banyak sekali. Kalau saya belum terlalu banyak karena saya kurang aktif gitu. Nah sekarang sudah mulai nambah nih Pak Bi, karena saya mulai agak Ya, aktif nih di IG. Jadi gitu Pak Bi, keren-keren. saya Harus aktif, Pak. dulu ya setelah menjadi ketua MK ya urusan sosial yang sangat banyak. Dan sama juga itu juga Hmm. urusan bangsa. Gitu Pak Bi. Ya, betul-betul. Baik, jadi saya bikin poster tadi pagi. Saya udah bagi ke teman-teman, kita menyajikan Bang Andan mau cerita nih tentang rebranding Syarikat Islam. Cuman kita sepakat bahwa rebranding Ya. kali ini bukan dengan kata-kata atau bukan lagi dengan apa namanya ceramah-ceramah gitu ya, tapi lebih kepada aksi. Nah, saya lihat sekarang Bang Hamdan sudah memulai sebuah aksi yang kemarin di-share juga di timeline-nya Bang Hamdan, yaitu jalur rempah Tatar Sunda. Ini saya yakin Tatar Sunda ini baru yang pertama nih. Kalau jalur rempah di Indonesia itu banyak sekali. Jadi mungkin kalau nyebrang ke Makassar atau di kota ini di Bima sendiri itu pasti banyak sekali. Iya betul. Jadi nah ini mungkin bisa cerita kemarin itu di Sukabumi ada apa tuh, Pak? Silakan. Iya, saya bersama teman-teman di satu komunitas Sangga Buana. Sangga Buana ini sama juga, itu adalah jejaring Syarikat Islam, khusus membangun kembali semangat anak-anak muda untuk kembali memelihara lingkungan dan kembali ke kampung untuk bertani, ya, bertani yang modern. Nah rupanya ini sangat luar biasa. Saya bilang sama teman-teman, kan orang-orang kampung ini anak-anak muda ya cerita cita-citanya habis tamat SMA atau bahkan sebelum tamat SMA mereka pergi ke kota mencari buruh, menjadi buruh. Saya bilang daripada menjadi buruh di kota, lebih baik menanam di sini, ya, dan itu jauh lebih besar hasilnya daripada hanya buruh di kota. Nah itu yang saya lakukan kemarin. Seperti juga di program saya di Purwakarta, kemudian juga di Subang, di Ciater, kemudian ini di Sukabumi. Saya sedang membantu petani-petani di situ, ya, untuk memanfaatkan tanah PTPN yang telantar. Ya, ada lebih 300 hektar untuk menanam jahe dan kopi. Ya, saya bilang kita jadikan lagi jahe, kopi, dan pala. Jadi saya menanam itu tadi, jahe, kopi, dan pala ini sebagai contoh saja, dan kita akan kembangkan itu. Nah inilah, rupanya jalur rempah itu memang tidak saja di sana, tapi budaya Sunda ini dimulai dari budaya Citarum, ya. Sejak abad ketiga dari kerajaan Taruma, ya, Taruma negara dari abad ketiga. Kemudian lanjut dengan kerajaan Sunda dan Galuh, ya. Kemudian masuk ke Pajajaran, ya. Tapi di abad 13-an. Nah, di abad 15 itu jalur rempah itu harus menyinggahi satu pelabuhan di Tatar Sunda, yaitu Pelabuhan Banten.
Ada pelabuhan tua di situ. Ya. VOC pertama sekali datang justru di pelabuhan itu. Di situ Banten, pusat ya. perdagangan rempah. Termasuk lada itu sumbernya di sini. Ya, Tatar Sunda dan Lampung. Nah, kita menghidupkan kembali jalur itu, ya, jalur itu dan kembali kepada budaya kali, budaya pertanian, karena tanah Tatar Sunda ini tanah yang paling subur di seluruh Indonesia itu ada di Tatar Sunda. Nah, kenapa ini tidak dimanfaatkan dan kita kembangkan kembali? Dulu Belanda membuka perkebunan besar di sini, jadi tuan-tuan tanah. Orang Indonesia hanya sebagai buruh tani, nah kita sekarang ubah secara pelan-pelan untuk menjadi tuan di tanah sendiri. Nah, ini semangat SI, Pak Bi. Ini semangat Serikat Islam juga saya bangun. Jadi tidak saja di dunia tengah dagang, tapi juga di hulunya juga kita bangunkan semangat itu. Itu. Jadi membangun kembali budaya kali, ya. Kemudian jalur rempah di Tatar Sunda kita bahasakan seperti itu. Ya, saya kemarin kalau salah itu atau semalam, saya menulis membuat konten tentang judulnya gini, orang biasa bikin produk, tapi kalau orang cerdas itu bikin ekosistem. Jadi bukan cuma bikin produknya, tapi juga dipikirin bahan mentahnya dari mana, kualitasnya bagus apa enggak, berapa jumlah kapasitasnya yang bisa kita produksi. Lalu dibangun juga setelah produksi ekosistem apa yang dibangun? Ekosistem distribusi, ekosistem marketing. Nah, itu yang tadi Bang Amlan bilang jalur tengah tadi. Nah, yang jalur akhirnya juga mesti kita pikirin. Jadi transaksi itu membutuhkan dana dan itu mesti kita fasilitasi. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bang Amlan ini sebetulnya membangun kembali ekosistem dari jalur rempah Tatar Sunda. Itu Bang, komentar saya. Ini kemarin itu dilakukan peresmian penanaman pohon atau apa, Bang? Peresmian penanaman pohon dan juga memberikan semacam bimbingan teknis, ya. Bimbingan teknis kepada para petani di situ, juga memberikan contoh, dan juga satu hal mereka membutuhkan advokasi, karena saya baru tahu itu ratusan kakak di situ, di tengah tanah yang begitu sangat luas, untuk mencari tempat pemakaman saja, tanah untuk dapat pemakaman saja itu bukan hal gampang, apalagi bangun rumah. Ini saya betul-betul terenyuh, ya, tanah yang begitu luas. Saya kenapa mengelilingi Jawa Barat, orang hanya tinggal mepet-mepet di pinggir jalan, rupanya tidak bisa masuk agak ke dalam begitu, ya, karena itu tanah dulu peninggalan Belanda, HPR4 Belanda, perkebunan besar, sekarang digantikan oleh PTPN. Tapi sekarang PTPN tidak kelola, terlantar. Untuk sebagai, saya bilang udah tanam aja dulu, saya bilang gitu. Tanam saja dulu, nanti kita atur kerjasamanya. Daripada dimanfaatkan dan mereka tidak bisa hidup. Ini benar-benar saya dilema betul. Saya kasihan lihat, ya. Jadi di tengah tanah begitu subur, begitu sangat luas, tanah itu lantar, hanya nonton coba. Itu karena itu saya akan membicarakan dengan PTPN untuk dimanfaatkan toh telantar. Tadinya kebun kopi, kebun teh, tapi tehnya sudah tidak produktif. Itu ada 300 hektar, Pak Bi. Ya. Itu untuk blok itu saja, ya, belum yang lain.
Nah ini dalam rangka itu ada tiga misi itu, dan sana lagi saya sudah suruh inventarisir untuk kita follow up. Ya, jadi ibarat ayam mati di lumbung padi. Iya betul, ini kejadian, ini terjadi. Ya, ya. Jadi Ya, emang itu nggak cuma rupanya hampir di Jawa sama. Barat ya. Ya, Hampir di semua tempat itu, Bang. Kayak gitu. ya, Dan sepertinya sekarang PTPN jauh lebih terbuka ya iya betul. daripada itu. Ya. Saya ada beberapa Ya. yang kerjasama lebih gampang. Apalagi nih, saya ada PTPN, ada perhutani, ada kehutanan. Kalau ada hutan, termasuk hutan lindung, ada masyarakat di sekitar, kita minta izin kerjasama boleh nanam di dalam asal tidak mengganggu hutan lindung. Boleh membuka tempat wisata oleh masyarakat setempat, dikelola secara baik asal tidak mengganggu hutan lindung. Jadi sekarang ada banyak sekali program yang membantu kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di kampung, di sekitar hutan. Kemudian juga dengan PTPN dia sangat membuka diri untuk memberikan kerjasama terhadap tanah-tanah yang sudah lama tidak agak ditelantarkan ya. Karena kebun-kebun yang tadi itu sudah tidak produktif. Jadi banyak sekali program yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang di bawah. Saya kira kalau produksi masyarakat ini bawah ini banyak, misalnya produksi kopi atau jahe, maka akan sangat menghidupkan industri yang ada di tengah dan di hilirnya. Jadi hulu juga memang jadi pikiran saya, Pak Bi, jadi untuk gerak di bawah kalangan petani. Ya. Jadi kalau saya pelajari dengan beberapa teman UKM itu, terutama teman dari Sumatera Barat yang memproduksi rendang, itu yang dibutuhkan kan rempah-rempah, Bang. Jadi jahe, lengkuas, kemudian macam-macam itu sebetulnya tanaman tumpang sari. Jadi boleh numpang di antara tanaman yang lain gitu. Jadi, nah di situ letak negosiasinya dengan PTPN sebetulnya. Jadi di Sumatera Barat itu ada kebun kopi gitu. Nah itu alumni BBB ada yang kemudian negosiasi dengan PTPN untuk nanam jahe, lengkuas dan segala macam itu di kebun kopi, di antara pohon kopinya itu. Dan itu ternyata malah membuat kopinya itu, tanaman kopinya lebih subur. Katanya seperti itu. Iya. Mungkin memang betul. Jahe harus di bawah pohon silakan. memang. Jadi dia harus agak rindang. Yeah. Memang jahe harus di bawah pohon. Jadi memang harus satu kesatuan tuh nanam kopi di bawahnya jahe. Memang begitu rupanya. Iya, di mana-mana begitu emang. Lengkuas juga. Nah, kalau pala mungkin khusus ya. Kalau pohon pala khusus itu. Ya, gede pohonnya. Itu khusus. Dan dari semua rempah di Indonesia itu, yang pada zamannya, itu zaman VOC itu paling berharga adalah rempah. Pala. Iya. Karena pala itu memberikan cita rasa yang membuat makanan Eropa yang biasanya hambar itu menjadi bercita rasa. Iya, gitu. iya. Kalau dikasih jahe mungkin terlalu pedas gitu ya, dikasih yang lain mungkin terlalu pedas, tapi kalau dikasih pala itu menyegarkan buat mereka. Jadi ketika bikin beef stick pakai bumbunya pakai pala, nah itu buat mereka. Sehingga biji pala pada zaman itu satu genggam biji pala sama dengan satu genggam emas. Itu yang iya betul. Pada zaman itu. Jadi sebetulnya waktu itu saya lupa itu mengundang Bang Hamdan, tapi tahun lalu kita melaunching satu gerakan namanya Indonesia Spicing the World. Jadi Indonesia membumbui dunia. Iya. Di situ pesan moralnya adalah
walaupun VOC itu adalah perusahaan yang sampai sekarang korporasi terbesar di dunia belum ada lawan, tapi jangan ditiru apa yang mereka lakukan, di mana mereka hanya mengekspor bahan baku saja. Nah, kalau teman-teman UKM ini harus mengolahnya menjadi sesuatu, baru kemudian diekspor. Jadi dari rempah-rempah menjadi bumbu yang kemudian disebar ke seluruh dunia. Itu yang juga kita mulai tahun 2019 kemarin, bulan Agustus. Jadi terhambat sedikit karena aplikasi kita terdampak COVID. Sekarang mulai bergerak lagi, nanti kita bekerja sama dengan SI supaya bisa membantu teman-teman. Ya. Ini ada pertanyaan di chat ini. Iya betul. Kalau anak muda disuruh kembali, apakah SI juga siap untuk membeli hasil pertaniannya, Pak? Iya betul, kita jadi off-takernya. Kita beli kembali. Ya. Justru itu kemarin saya bawa dengan yang akan membeli kembali produk itu. Ya, produk jahe. Seberapapun kita akan beli kembali. Jadi ngajak mereka hasil, langsung ada yang beli kembali. Jadi memang itu programnya sehingga ada kepastian kalau hasil panennya ada yang ambil. Memang betul, itu bagian dari yang dilakukan oleh SI. Memang karena kalau produknya nanti bisa banyak, memang kita akan nanti supply kepada pabrik-pabrik jamu dan pedagang-pedagang yang besar gitu. Ini mekanisme penyaluran produk petani. Memang betul harus ada yang mengambil hasilnya, kalau enggak bisa rusak itu. Tapi kalau jahe sih bisa agak tahan lama. Ini ada pertanyaan yang menarik nih, Bang. Bagaimana bisa mengambil hati anak muda untuk kembali bertani kalau biaya produksi terkadang lebih besar dari harga jualnya? Ini waktu kemarin di Sukabumi gimana? Ada pengalaman seperti itu, Bang? Justru ada satu perempuan yang pernah bekerja di pabrik. Dia merasa kerja di pabrik itu seperti kasarnya itu diperintah-perintah seperti budak, dia merasa wah saya balik kampung seperti raja, bisa nanam, bisa bikin apa-apa, kita ngatur sendiri, justru hasilnya bisa lebih banyak. Karena tentu dia tidak bayangkan langsung bermodal besar, nggak terlalu berpikir begitu. Ya. Jadi dengan tanah yang tidak begitu luas, itu jauh lebih bagus kehidupannya daripada menjadi buruh di kota. Ini bandingan yang paling jelek lah. Ya. Karena rata-rata anak-anak itu selesai jadi buruh di kota, dalam waktu 15 hari gaji sudah habis, pinjam lagi, habis untuk makan dan kontrak rumah. Jadi jauh lebih nyaman ya. Hidup di kota. Saya sampaikan begini, Pak Bi. Saya sampaikan hidup itu yang penting kualitas ya. Artinya apa? Kualitas itu ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, tubuh kita sehat ya. Kalau orang kota bisa nonton TV, orang desa bisa nonton TV, orang kota bisa main internet, menjelajah dunia, orang desa juga bisa. Itu sudah tingkat
hidup yang sudah tidak ada bedanya lagi dengan kota. Saya sampaikan begitu, mereka begitu sangat senang karena banyak desa-desa di Jawa Barat yang sudah masuk internet. Ya, saya bilang kalau dulu kita jauh-jauh belajar cara menanam, cari jauh di kota, sekarang buka internet cari bagaimana menanam ini dengan membandingkan berbagai sumber itu sudah bisa menemukan belajar sendiri. Jadi saya sampaikan hal yang sederhana begitu mereka senang. Ya, betul, tentu ada yang dampingi kalau sudah ini karena banyak sekali desa itu dan pemerintah memberikan pendampingan juga. Program dari pemerintah banyak. Jadi gitu, Pak Bi. Ya, ini ada lagi yang bertanya, bagaimana anak-anak mahir bertani sementara pendidikan vokasi sangat langka? Solusinya gimana? Iya, memang sekarang ini kan ada pendidikan vokasi, jarang sekali sekarang yang pertanian. Banyak mereka suka banking, ya, kemudian digital, ya, tapi pertanian yang kurang. Jadi karena banyak orang tua kita itu di kampung yang sudah pengalaman lama untuk bertani, jadi proses belajar sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya. Dan rata-rata di sana itu ada ada penyuluh pertanian. Ya. Penyuluh pertanian sebenarnya di mana-mana pun ada. Dan mereka mau datang begitu. Kemudian juga difasilitasi oleh baik Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Pertanian pembibitan. Bibit tinggal diambil. Disiapkan oleh pemerintah. Ya, untuk buah, untuk nanam apa saja. Ada pembibitan di mana-mana, ada di Bogor, juga di Sukabumi ada. Jadi tinggal kita mendapatkan informasi ini. Ini banyak sekali jalan mudah sebenarnya. Dan bagaimana cara menanam, cara bertani, ya. Di samping tadi kita belajar dari internet, dan juga masing-masing daerah ada penyuluhnya yang sudah mengetahui bahwa tanah ini cocok untuk apa, tanah ini cocok untuk apa. Jadi fasilitasnya banyak sebenarnya, hanya saja informasi sampai kepada mereka bagaimana mendapatkan informasi ini yang selama ini kurang. Ya, jadi dengan kita informasi begitu itu lebih mereka menjadi lebih hidup dan bisa mendapatkan sumber-sumber informasi untuk belajar bertani itu. Ya. Banyak sekali sumber. Ya, memang paling mudah menyalahkan sistem pendidikan. Dan kalau kita bicara sistem pendidikan, sebetulnya itu memang by design. Jadi dari 350 tahun yang lalu, itu bangsa Indonesia ini diminta untuk memalingkan wajahnya dari laut. Kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Karena apa? Karena Belanda itu paling takut dengan laut. Kalau orang Indonesia menguasai laut, mereka nggak bisa lewat Selat Sunda dan Laut Jawa dan segala macam. Karena apa? Karena itu dikuasai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu kemudian dibuatlah mereka berpaling dari laut dan melihat ke gunung. Lalu itu yang membuat akhirnya kita ini negara kepulauan yang luas lautnya itu 2/3 dari luas daratannya. Tapi kita malah melakukan pertanian karena tanahnya luar biasa subur. Konon Indonesia ini adalah sepetak tanah yang jatuh dari sorga. Sehingga apapun ditanam itu pasti tumbuh. Nah ini yang menarik. Istilahnya itu ya.
Kalau orang Arab datang ke Jawa Barat, lihat air mengalir, pohon-pohonan dan buah-buahan di pinggirnya, itu jannatun naim ada di sini. Gitu. Belum mati udah masuk surga itu. Mungkin masuk surga. Nah, itu Jadi yang masuk surga tanah yang kita ini. apa namanya? Ya, jadi ada kawan yang cerita, ada teman dari Amerika yang mereka tuh menabung aja, kerja itu untuk nabung. Ditanya, kok kerja nabung untuk apa? Supaya nanti di waktu masa pensiun saya tinggal di Indonesia. Karena Indonesia itu surganya dunia, katanya gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. masalah yang terbesar buatan Indonesia itu, lah kita mau ngapain lagi? Kita udah di surga, gitu kan. Jadi, jadi akhirnya ya menjadi, ya udah nikmati aja. Seperti Itu cerita-cerita jangan tentang sampai. surga kan. Betul ya. Saya bilang kemarin waktu di Nah, Sukabumi, saya bilang ini kalau kampung saya tinggal di Indonesia Timur, tanahnya kering, nanam apapun susah gitu. Kecuali kita nanam itu pas di musim hujan baru tumbuh hijau gitu. Kalau musim panas itu harus disiram, kalau nggak disiram mati. Nah di sini dilempar aja itu tumbuh, nggak perlu disiram, nggak perlu apa, itu tumbuh. ya Jadi betul. begitu suburnya. Tapi jangan sampai karena enak, nyaman, tinggal panen, jadi malas. Jadi gitu. Saya contohkan Jepang. Ya, Jepang tidak punya sumber daya alam. Dia hanya punya bisa nanam di musim panas, musim dingin sudah berhenti mereka. Nah, ya, itu pun tempat-tempat tertentu dan tidak punya sumber daya alam yang ya, lain. Karena dia tidak punya sumber daya alam, jadi dia otaknya jalan terus. Ya. Karena keadaan alam yang ya, memaksa untuk mutar otak. Nah, ini yang tantangan besar bagi kita. Nah, iya. itu. Saya dengar juga eh, orang Jepang itu makan sushi paling enak itu kalau ikannya diambil dari eh, daerah Maluku sana, Kepulauan Iya, Arafuru. Itu ikan tunanya the best in the world. Jadi kalau kita makan iya, eh, sashimi di Jepang, itu ikannya datang dari Indonesia. iya, iya, iya. Nah, ini yang hilang nih. Jadi, nah ini agak politis nih Bang, ada pertanyaan nih. Bang Pak Hamdan, singkong di daerah tidak laku. Padahal pemerintah import singkong dari luar 163.000 ton sepanjang Januari Desember ini. Sumber Republika. Nah, monggo nih yang sudah pernah duduk di pemerintahan nih, Bang Hamdan mungkin bisa menjelaskan. Iya, saya juga nggak ngerti. Padahal itu kebutuhan singkong untuk makanan pokok bagi hewan, sapi, itu luar biasa. Seberapa pun ditampung. Nah, mungkin ini masalah manajemen aja. Masalah manajemen aja karena kalau sedikit-sedikit dan jaraknya jauh, ya, itu biaya transportasi menjadi susah dan besar. Nah, kalau dikumpul di satu area tertentu, tanam singkong, ya singkong aja semua ya, jangan tanam beda-beda gitu. Jadi mengelompokkan satu produk di satu kampung dan dikenal sebagai hasil utamanya, sehingga itu pasti bisa terjual. Tapi kalau di kampung sini tanam singkong sedikit, kampung lain sedikit, itu harganya menjadi sangat sangat murah karena persoalan uh, di biaya, dan nanti yang makan yang untung adalah para pengepul. Nah Ya, ini betul. masalahnya, ini masalah. Sebenarnya kebutuhan singkong itu sangat luar biasa dan selalu berkurang, betul. Selalu kurang berat tanah gitu, tanah subur. Tapi masalah manajemen dari cara kita bertani. Nah ini
yang harus kita di bawah itu, karena itu kelompok-kelompok tani dalam satu area yang luas, misalnya 20-30 hektar dengan berapa puluh petani itu nanam satu bukan istilah dimobilisasi, diarahkan untuk nanam satu produk. Nah itu menjadi, nggak perlu pas panen udah pasti data yang ambil, nggak, udah pasti itu. Ya, Karena memang luar biasa. Itu juga pengalaman saya, jagung. Dulu orang jagung itu nggak ada harganya, nggak ada yang menanam jagung. Ya, karena jagung itu paling untuk dimakan. Ternyata kalau satu daerah semua nanam jagung, wah itu harganya menjadi sangat sangat bagus sekali. Dan orang mendirikan pabrik situ dan perdagangan jagung luar biasa. Ini terjadi di Pulau Sumbawa, di daerah Dompu dan Bima. Perubahan kehidupannya luar biasa gara-gara jagung. Dulu jagung nggak ada harganya, orang nanam begitu saja. Sekarang oleh petani-petani semua nanam seperti sebuah perkebunan, perusahaan perkebunan yang sangat besar sekali. Tapi yang lakoni penanaman itulah petani-petani. Sehingga harganya itu bisa bersaing dan mereka bisa berkelompok, diarahkan oleh harga yang sekian. Wah ini kalau saya. Jadi begitu juga produk-produk lain sama. ya, ya. Jadi Ya. gitu. Ini ada pertanyaan dari. Ya, memang kalau kita bicara kompleksitas dari petani memang memprihatinkan ya. Artinya mereka itu kan yarnen, dibayar ketika panen. Nah, dari panen ke panen itu siapa yang bayar, Bang? Dia kan harus hidup dari Ya. panen ke panen itu. Nah, manajemen ini Ya. harus kita atur. Jadi jangan sampai kemudian diijon, jadi baru nanam sudah ngutang. Nanti ketika panen, hasilnya diambil, harganya sudah terlalu rendah. Dan kemudian petani ngutang lagi. Itu yang terjadi di Indramayu, ya misalnya itu daerah. Bayangin itu lubung beras Indonesia itu Indramayu. Tapi masyarakatnya sangat sangat miskin. Nah ini yang menurut kita ya emang harusnya pemerintah ya. Tapi ya sudahlah kita lakukan apa yang kita bisa. Saya sangat setuju, Pak Bi. Lakukan apa yang kita bisa. Karena itu saya di bawah, saya ngajak untuk berorganisasi. Berkelompok, dan itu menjadi kuat. Kalau berkelompok, saling tukar informasi, dan dengan mulai kelompok, kita bisa untuk saling minjam. Kemudian juga bantuan pinjaman juga menjadi mudah kalau berkelompok daripada perseorangan. Nah ini petani itu memang, kalau petani sendiri-sendiri pasti kalah lah. Nggak mungkin, pasti hidup miskin terus. Ya. Tapi kalau petani secara berkelompok, secara termanage, sama dengan perusahaan besar yang mengelola tanah begitu luas, tapi mereka memanfaatkan modal sendiri. Karena itu modalnya menjadi besar. Tapi kalau petani terorganisir, tidak perlu modal kayak konglomerat itu, karena masing-masing memiliki modal sendiri walaupun kecil-kecil. Nah, jadi terorganisir, ya, pinjaman pun di organisasinya bisa diorganisir, dan tidak perlu mempergunakan pinjaman dari rentenir. Nah, jadi ini masalah manajemen aja, kemudian di bawah. Jadi, saya beberapa daerah, terutama yang di Jawa Barat, saya agak rajin nih berkunjung masalah yang dihadapi oleh para petani-petani kecil kita di bawah. Jadi sumber masalahnya di situ. Ya, dan dekat sama Jakarta kebetulan kan. Iya, dekat sama Jakarta. Nggak perlu naik pesawat. Nggak perlu naik pesawat ya jauh-jauh. Ya, dan ya Bang Hamdan kan pernah di pemerintahan dan tahu kasus-kasus yang terjadi kan. Terutama di laut ya. Laut itu
penguasaan laut itu kan banyak sekali instansi yang punya otoritas, Bang. Ya, ya. Jadi ada Angkatan Laut, ada Polisi Laut, ada apa namanya Kementerian Kelautan. Nah, ini menyikapi itu secara tata apa namanya hukum bagaimana tuh, Bang? Iya, sekarang sebenarnya sudah diberi untuk masalah itu KKP sebenarnya ya kan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau khusus masalah itu yang paling banyak. Tapi dalam pengamanan itu Angkatan Laut, ya. Dalam pengamanan apa wilayah-wilayah pantai kita berkaitan dengan perikanan juga. Itu Angkatan Laut yang ini. Tapi kalau di wilayah perairan itu yang paling koordinasi dengan yang paling depan itu KKP. Tapi di backup oleh Angkatan Laut. Jadi begitu model pengamanannya. Jadi antara Angkatan Laut dan KKP itu berkoordinasi, dan yang depannya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan mereka juga punya kapal banyak melakukan patroli bersama dengan Angkatan Laut. Iya. Jadi itu kalau masalah masalah ya. Ya, tumpang tindih birokrasi ini kan menyebabkan high cost ekonomi ya kan, Bang. Jadi misalnya kayak perizinan aja, itu bisa menyebabkan high cost ekonomi sehingga akhirnya orang malas untuk melakukan itu. Ya. Itu yang saya temui di antara teman-teman. Betul. Ini sekarang ini ada yang menarik di Undang-Undang Cipta Kerja ini, khusus usaha kecil ya. Ya, UMKM. Yang menarik itu satu masalah perizinan, kedua masalah kemudahan syarat mendirikan koperasi, dan satu lagi syarat mendirikan PT. Mendirikan PT itu sekarang ya persoalan terbatas. Sekarang ada namanya, kalau dengan undang-undang yang baru Cipta Kerja ini, ada undang-undang, ada perseroan terbatas UMKM. Jadi, iya betul, mendirikan PT tidak harus 2 orang, bisa oleh 1 orang, tidak dibatasi lagi minimum 50 juta, seberapapun modalnya, dirikan saja PT. Kemudian yang tidak lagi perlu dengan akte notaris, hanya pernyataan saja. Kemudian diajukan secara minta persetujuan pengurusnya, komisaris dan seterusnya, udah keluar persetujuan PT, namanya PT UMKM, walaupun tidak harus menamakan PT UMKM, tapi PT juga. Ada satu menarik bagi saya. Jadi nanti akan banyak PT ini. Jadi anak-anak muda keluar kampus langsung dirikan PT, nggak ada rumit-rumitnya. Kalau koperasi kan harus berapa orang. Ya, mudah-mudahan infrastrukturnya membantu ya, Bang. Karena mungkin nanti biasanya perbankan terlambat, kemudian pemerintah daerahnya terlambat. Yang mengeluarkan izin-izin itu ya terlambat. Nanti dibikin online, nanti dipersoalkan, itu banyak seperti itu. Jadi karena disinformasi tadi. Jadi ini yang teman-teman UKM maju mundur juga nih dengan masalah itu. Jadi namun demikian itu perlu kita sambut lah, karena itu niatnya baik. Karena teman-teman UKM kan rata-rata mereka nggak paham tentang payung hukum ya, baik payung hukum usaha, payung hukum produknya, payung hukum merek, itu rata-rata tidak paham. Jadi mereka ya sudahlah bikin-bikin, kemudian pakai akun pribadi, masuk ke bank gitu, kemudian tidak mendirikan CV atau PT, ya kalau ada apa-apa ya seluruh kekayaannya habis. Ya, ini yang salah satu yang baik dari
PT UMKM ini kan melindungi kekayaan pribadi dari pemilik PT itu, Pak. Betul, 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 betul. Ya. Dan memang bagi Ini yang harus saya disosialisasikan. saya belum lama baca, saya membaca seluruh undang-undang cipta kerja ini, saya menemukan satu hal yang sangat menarik itu, PT UMKM. Dan spesifik, itu perubahan terhadap undang-undang perseroan terbatas. Dulu kalau punya PT, orang anu lah, paling tidak, tidak, ya kecil ke atas lah, bukan kecil ke bawah ini. Ini usaha kecil ke bawah bisa. Anak-anak tamat perguruan tinggi atau apa mau dirikan PT langsung dirikan sendiri juga bisa. Ini satu terobosan. Ya. Ini benar nih, dan tulis ini PT UMKM. Memang saya namakan PT UMKM. Tapi di kop suratnya tidak harus tulis PT UMKM, nanti rasa rendah diri lagi. Nama PT saja biasa seperti yang lain. Dia ada pemegang saham dia sendiri. Ya. Kemudian yang itu pengesahan dia sendiri, kemudian minta persetujuannya. Sekarang kan perizinan tidak perlu terlalu rumit. Hanya dapat NIB saja, nomor induk berusaha, ya sudah langsung bisa berusaha. Dan itu hanya melalui online. Jadi tidak perlu kemana-mana. Sama dengan membuat makanya saya katakan tadi, saya katakan tadi, mudah-mudahan infrastrukturnya langsung cepat mendukung, karena perbankan misalnya, kita mau buka akun di perbankan aja, harus ada izin usaha, harus ada izin domisili, harus ada pendirian, dan segala macam. Jadi, oke, mungkin dalam satu pintu itu terbuka lebar. Tapi pintu-pintu berikutnya itu masih tertutup, ini masalahnya. Iya, iya. Ini undang-undang ini kan, ini ada PP-nya. Ada beberapa harus keluar PP. Itu PP itu paling terlambat harus keluar Februari tahun depan. Semuanya. Jadi termasuk PT mengenai UMKM ini. Karena itu, ini akan mulai efektif berlaku kira-kira mulai di Februari tahun depan. Karena ini baru keluar di undang-undang ini, undang-undang cipta kerja ini. Jadi sekarang ya masih seperti dulu lah. Tapi paling tidak sekarang kalau mendirikan PT sudah gampang. Memang harus ke notaris, dia notaris, memang cukup mahal. Cukup mahal semuanya. Total sekarang bisa 8 sampai 10 juta. Ya usaha-usaha kecil untuk modal aja udah susah. Langsung dirikan PT hanya untuk bayar itu aja sampai segitu, memang berat. Nah nanti setelah ada itu nggak begitu lagi. Tapi tahun depan akan keluar itu. Jadi teman-teman yang mau memiliki PT sendiri, ya, tahun depan udah bisa tuh. Memang beda PT dengan CV. Kalau PT itu ya hanya modal PT, sebatas modal di PT itu aja. Tanggungannya. Jadi dipisah. Jadi tanggungannya, kecuali memang dalam pinjaman menjaminkan aset pribadi yang lain cerita. Ya. Betul. Ya. Sebetulnya kalau saya kepada teman-teman UKM, terutama yang alumni ya, saya sarankan bahwa membuat PT atau memilih payung hukum, PT atau CV, itu tergantung dari tax planning-nya. Jadi sebelum bikin PT, harusnya tax-nya sudah direncanakan. Sehingga dengan demikian, tidak perlu ada takut sama fiskus ya, petugas pajak, dan segala macam. Itu kan kadang kita nggak ngerti. Tapi kalau kita sudah melakukan planning dengan baik, maka mau PT, mau CV itu tergantung dari bisnis model yang mana yang mau dilakukan. Nah ini yang teman-teman perlu banget kayaknya ya, karena kalau korporat udah pada tahu lah, tapi kalau teman-teman UKM ini rata-rata masih buta soal itu. Karena begitu dengar pajak itu udah langsung lari. Padahal sebetulnya kalau tahu kita bisa merencanakan itu sebetulnya semua itu ada salurannya gitu.
dan tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, itu yang Iya, iya. saya selalu semangati Oh, teman-teman. Ya. kecil. Iya, kalau kalau UKM belum, nggak usah UKM, PT pun kalau belum sampai 4,8 miliar kan masih 0,5% final tuh. Iya, betul. Nihil Jadi kok 0,5% belum dari ada omset, kalau masih bukan. kecil, masih nihil. Iya, kita bisa, yang penting bikin Iya. laporan, nihil, ya selesai. Selesai. Nah ini saya pikir perlu juga kita membuat workshop kecil gitu buat teman-teman itu bagaimana jangan sampai kita tuh sebetulnya menyimpan bom waktu karena ketidakpahaman, Iya. ketidaktahuan, belakangan baru boom. Di situ mulai tarik-tarik ulur sama viskus kan. Nah ini Iya, uh, iya. jadi misalnya pertanian, ya, pertanian itu dengan mudah dia bisa minta kredit ke bank karena punya sawah, punya tanahnya. Tapi kalau tanahnya punya orang lain, ya dia nggak bisa berkutik apa-apa. Ya, betul. Ya. Nah ini uh, selama rezim kita masih rezim perbankan, ya mau tidak mau kita harus punya agunan untuk dijaminkan. Iya, iya betul. Ya. Dan ada juga ini Jadi, oke, di undang-undang baru ini, ya ada apa pasalnya yang sangat tegas bahwa eh, apa namanya proyek yang dimiliki oleh PT UMKM dapat dijadikan jaminan kredit. Ini secara apa? Secara letterlek ditulis dalam undang-undang itu. Artinya ada kewajiban dari pihak perbankan untuk memfasilitasi itu. Secara letterlek dalam undang-undang ditulis seperti itu. Dapat dijadikan jaminan kredit. Jadi gitu. Ini model yang apa? Saya kira dalam beberapa hal undang-undang cipta kerja ada bagus. Jadi suka bagus. baca. Ada bagus. Yang lain belum dibaca ya Bang ya. Iya. Saya teliti seluruh isi saya sudah baca. Ini ada yang komen nih Bang. Ilar Rasyad. Next bahas tentang pajaku UMKM lagi Pak Bi. Langsung. Iya, sebetulnya nggak cuma UMKM, korporat juga harus ya. Iya, jadi sebaiknya direncanakan. Ya, Yudi ini bilang sekarang tidak perlu lagi Pak, cukup punya NIP, nomor induk perusahaan daftar di OSS Go ID gratis. Betul sih, yang itunya betul. Tapi apakah pintu-pintu berikutnya itu membuka apa enggak? Ya sekarang nggak perlu Pak Bi. Jadi nggak perlu lagi izin macam-macam. Yang penting kalau bidang usaha, tergantung bidang usaha. Kalau bidang usahanya disebutkan secara jelas tidak yang tidak perlu izin dengan NIB saja sudah cukup. Langsung, tidak ada lagi persyaratan lain. Itu memang agak dipermudah ini, sangat dipermudah. Tapi implementasi memang saya kira efektif betul setelah PP itu 2 bulan lagi, di bulan Februari. Jadi, karena sistem factoring itu seperti menjaminkan order, itu pun juga ada persyaratannya. Harus diatur dengan kontrak harus notaril lagi. Ya, akan tetap akan menjadi beban. Ya masih lebih baik daripada agunan ya. Jadi artinya kalau kita harus mengagunkan sesuatu ya itu memang lebih berat. Baik.
Jadi kembali ke pertanian nih Bang. Ini kan ini udah kita Ya. kebawa sama pertanyaan lari kemana-mana. Oh iya. Eh, Oke. Eh, nah ini dalam bentuk bagaimanakah produk petani di Indonesia diekspor? Barang mentah apa produk jadi? Nah ini pertanyaan yang mungkin di SI ada kebijakan tertentu. Ya. Ya, ini sebenarnya masalah ekspor ini seringkali kita itu seperti selalu Pak Bi sampaikan masalah kontinuitas itu, kesinambungan itu. Jadi karena itu memang uh, uh, produk itu harus ada jaminan kontinuitas. Untuk menjamin kontinuitas itu, maka memang berorganisasi itu. Kalau enggak, ya enggak mungkin. Kita ngumpul di mana-mana dari berbagai kabupaten, baru wah itu rugi, pekerjaan rugi. Enggak mungkin. Ya dulu zaman orang kopra masih mungkin kumpul, kemudian dimasukin suatu gudang, baru diekspor. Baru diekspor. Itu dulu kopra di Indonesia Timur dan di mana-mana, jadi ada kumpul dulu baru ditaruh di suatu gudang. Nah sekarang model seperti itu tidak lagi efisien karena kita akan kalah bersaing dengan perkebunan besar yang satu lokasi. Satu lokasi tidak perlu transport yang besar, langsung ngumpul di situ, tinggal ambil di situ. Jadi karena itu memang nah, ada satu yang menarik sebenarnya semangat ini, misalnya di Jawa Barat, one village, one product. Jadi ini bagus, ide bagus sekali. Jadi memang hanya dengan itu bisa produk itu menjadi kuat. Ya, kalau bersebar itu berat. Karena pasti kalah dengan perusahaan-perusahaan besar yang hanya satu lokasi dengan tanah yang luas. Nah kita ini tanah yang luas, orangnya banyak, kalau disatukan menjadi besar juga, gitu. Iya. Jadi saya kira, ya, dari petani-petani kita. Persoalan ekspor nih. Persoalan ekspor nih Bang. Pertanyaannya, mengapa mesti mikirin ekspor? Apakah masih seksi? Kalau dulu ekspor itu karena US dollar, jadi seksi Bang. Apalagi nggak ada cerita dolar turun. Di mana-mana dolar itu selalu naik. Sehingga ekspor itu kelihatan seksi. Tapi sesungguhnya, kalau kita perhatikan, itu Cina aja yang segede gitu Bang. Itu ekspor barangnya ke Indonesia loh. Ya. Jadi kalau pasar di kita aja udah besar, dilirik sama bangsa-bangsa lain, kenapa kita mesti ekspor? Itu persoalan, Bang. Ya. Jadi kayak contohnya, kalau total rakyat Indonesia digabungkan jadi satu, katakanlah mulut gitu ya, ada 275 juta. Itu Bang, kalau dikumpulin Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, kemudian Korea, itu kita masih lebih gede dari mereka dikumpulin rame-rame. Iya. Jadi potensi pasar kita tuh besar sekali. Ini yang selalu saya tanya teman-teman, kenapa lu ekspor sih? Bukannya orang Indonesia sendiri juga butuh. Gitu. Begitu. Ya, contohnya lagi, pernah ada pengusaha keripik pisang. Udah dikemas bagus gitu ya. Kemudian Pak Bi ini tolong dibantu ekspor lewat teman saya. Kemudian diekspor lah. Mungkin sekitar 5.000, 10.000 bungkus gitu ya.
Nah, kemudian sampai di Cina, itu satu kontainer tuh, rame-rame satu kontainer. Sampai di Cina, ada buyer yang tertarik. Dia minta diekspor bulan pertama satu kontainer, bulan kedua dan berikutnya bisa menjadi 20 kontainer. Itu Bang, memenuhi pesanan satu kontainer keripik pisang, itu kebun pisangnya nggak cukup Bang. Ada nangka, ada pisang, ada singkong, ada apa lagi ya, satu lagi saya lupa. Itu angka tangan. Jadi itu yang saya bilang tadi kapasitas itu sudahlah. Kalau memang tadi yang Bang Hamdan sebutkan OVOP ya, one village one Ya, product. Itu kan idenya orang Jepang itu sebenarnya, karena di Jepang itu kalau bisa satu desa itu punya produk yang khas daerah itu, yang pasti captive marketnya itu orang desa itu akan makan dan akan pakai, dan sisanya baru dibuang ke desa sebelah. ya. Itu konsep Jepang. Tapi Korea melahirkan konsep yang lebih baru, lebih kekinian, yaitu one village, one brand. Jadi yang penting Wah, brandnya. ini baru nih. Iya, Yang iya, penting iya. brandnya. Produknya sih Eh, bisa dibikin di mana aja, nggak masalah gitu. Jadi yang penting misalnya gudeg Yujum, nah itu kan menjadi eksklusif Jogja gitu ya. Kan kita nggak Ya, tahu ya. Bang, yang bikin gudegnya itu jangan-jangan ada di Sragen, ada yang di Sukoharjo, di sekitar Jogja, atau mungkin di Solo gitu. Jadi di Klaten gitu, sehingga yang penting brandnya itu punya Jogja gitu. Itu konsepnya Korea. Nah, saya sebagai orang brand lebih suka itu. Jadi bukan masalah apa namanya produk Indonesia harus harus mendunia, tapi yang penting itu brand Indonesia. Ada yang tanya saya, pengusaha saya ini UKM Pak B, saya ini pengusaha UKM, tapi saya punya brand sendiri, tapi saya maklun di Cina. Karena kalau di Indonesia itu mahal. Mahalnya apa? Perizinannya itu loh Pak Bi, yang membuat jadi mahal. Nah, ini persoalan nih, Bang Hamdan. Ya, Jadi, ya, ya. apakah Bang Hamdan berpihak pada produk Indonesia atau brand Indonesia? Ya, 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 benar juga ya. Ya, Jadi ini misalnya menarik ini. Menarik misalnya ini. Jadi jamu, ya. Jamu kita mereknya eh, ya jamu ya. mereknya misalnya apa ya, Sido Muncul gitu ya. Jamu Sido Muncul, antangin atau segala macam. Wah, kita konsumsi tiap hari. Terus diam-diam Pak Irwan bilang, itu saya produknya bikin di Cina. Ya. Kenapa? Di sana jahenya banyak sekali. Di Indonesia nyari jahe susah. Nah, ini kan persoalan nih, Pak. Persoalan bangsa ini. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Jadi apa namanya, diperlukan mungkin studi sedikit, ya, terutama Bang Hamdan sudah mencetuskan rebranding SI dengan melakukan dakwah ekonomi. Nah, ini perlu dipertimbangkan nih. Kita membela produk Eh, Indonesia meskipun brandnya brand Malaysia, atau Iya, iya, betul. brand Indonesia meskipun produknya produk Malaysia. Jadi eh, banyak itu yang dapat order bikin jamu mereknya Malaysia gitu ya. Tapi buatan Iya, Indonesia. iya. Nah, ini Jadi persoalan yang mesti kita pikirkan gitu. ya brand itu lebih mahal. Ya, sama dengan kopi. Kopi Starbucks, kopi Medan juga dipakai. Ini Starbucks, kopi Medan, kopi kopi Toraja, kopi Jawa Iya, dipakai. Tapi kopi Starbucks orang bilang betul karena juga jadi banget. merek nilainya lebih tinggi daripada ya, Betul. one brand, one village. Ya, one brand, Jadi one kalau village.
kalau orang mau harganya mahal, di apa ambil dari kampung sebelah, di branding di kampung itu. Betul. Wah, ini benar. Nah, ini mesti dimasyarakatkan, ya, harus disampaikan ke masyarakat Iya, 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 iya betul. bahwa pemilik bisnis itu adalah pemilik brand. Orang yang Iya, punya bisnis itu sesungguhnya yang punya brand. Karena yang punya iya, produk itu butuh brand untuk jualan. iya. Sama misalnya dodol Garut. Orang Tasik mungkin bikin di Tasik juga, cuma dodol Garut namanya ya. Betul. Sama kayak Duku Palembang itu kan dari Jambi, Pak. Iya, dari Jambi, dari Lampung. Ya. Apalagi nih rencana Bang Hamdan yang menarik untuk diketahui teman-teman. Iya, jadi itu memang pada saat yang sama, di samping dagang, sisi yang lain memang Syarikat Islam itu ada namanya Gertasi, Gerakan Tani Syarikat Islam. Hmm. Ini banyak sekali promosi produk yang sangat luar biasa sebenarnya. Kita di NTB itu Sekretaris Wilayah SI, dia kembangkan ini, Probi. Dia kembangkan berbagai produk dari daun kelor, Hmm. dari daun kelor. Nah, sekarang ada yang membantu menanam 100 hektar untuk daun kelor. Kebutuhan ekspor, ya, kebutuhan ekspor nggak sanggup dia penuhi. Ini daun kelor. Nah, ini yang gitu-gitu yang kita kembangkan sekarang ini. Dan itu tumbuh Hmm. luar biasa di dalam bentuk teh, dalam bentuk macam-macam. Masker untuk muka. Ini rupanya manfaat banyak sekali. Dan ini dikembangkan yang lebih fokusnya di NTB ini untuk daun kelor. Hmm. Dan ada lagi anggur di Bali. Saya baru tahu, Pak Bi, anggur itu memang bibitnya diimpor dari Prancis. Ya, ada kawan saya yang beralih untuk berusaha anggur di daerah yang selatan di Bali itu anggurnya luar biasa hasilnya. Memang di sana agak kecut asemnya. Mengapa? Karena daerahnya agak dingin kalau di selatan itu di Bali. Nah, itu teman saya pengusaha, dia bikinkan wine yang asli dari Bali. Itu luar biasa, sangat terkenal. Lokal produk, merek produk, lokal merek, brand lokal. Di bagian utara, daerahnya panas. Rupanya bagus sekali anggurnya. Hmm. Hanya anggurnya itu manis. Enak sekali dimakan. Nah, ini saya mau kembangkan di daerah yang ke timur yang lebih panas untuk anggur yang untuk dimakan ini. Jadi ini Itu tanah tinggal ngambil tuh Bang kalau di sana. iya makanya itu luar biasa. Nah, ini teman-teman di Bali mengembangkan anggur. Ada juga kurma. Ya, keren tuh Bang. Dia mengembangkan kurma di Bali juga. Ini teman-teman di Bali, dia ini bukan mereka itu guru tapi hobi bertani, membuat banyak sekali temuan-temuan yang bagus mereka lakukan. Jadi mereka ini gabung dalam namanya Gerakan Tani Syarikat Islam. Ini ada di Bandung, di Jawa Barat, sampai di Maluku, di Kalimantan, banyak. Nah, di samping Ya. yang dagang, yang tengahnya. Jadi kita ingin di hulu, tengah, dan hilir. Jadi karena Ya. semua masing-masing punya ini. Masyarakat kita ada di hulu, masyarakat kita ada di tengah, masyarakat kita ada di hilir. Betul. Jadi semua harus menjadi perhatian saya, Pak Bin, sekarang ini untuk pengembangan SI. Ya. Ini ada yang nanya nih Bang. Maaf nih abang-abang boleh bertanya apa tidak? Said Nasution. Saya jawab,
silakan bertanya sepanjang sesuai dengan topiknya. Jangan di luar topik, nanti nanya masalah KKP, Iya, iya. masalah apa namanya, masalah apa itu, eh, Masalah hutang lobster. yang besar tuh apa? Lobster, lobster. Lo- Meskipun update tapi ya jangan diomongin lah. Tahu sama tahu Iya, saja. iya. Ya. Oke. Ini masih ada waktu, Bang Hamdan. Kalau sudah ada keperluan lain, kasih Ya, tahu aja. Karena sekarang nih kalau kita nggak sadar nih, tahu saya tahun 4 jam nih ngobrol. saya ada satu lagi agenda. Eh, Harusnya Ya. saya siaran untuk besok pagi, tapi saya janji taping malam ini jam 21. Jadi Oh, mantap. Ya. saya Ini udah lewat ya. saya Jadi, tiap pagi, iya ya, saya baru lihat jam rupanya udah jam 21. ya nggak berasa ya Bang ya. Tidak berasa, ini benar-benar asik nih ngomong. Ya, baik Bang. Jadi silakan apa namanya kalau ada keperluan, monggo ditutup aja. Kesimpulannya apa, himbauan pada teman-teman apa. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi dari sekarang, hari Minggu malam. Itu nanti di akunnya Bang Hamdan. Ya, Ya, baik, Fabi. Malam ini senang sekali kita membahas kembali kepada, ya, kemarin-kemarin kita bicara masalah di lapangan tengah. Lapangan tengah memang sangat menarik di dunia dagang. Ya. Sekarang kita kembali ke hulu produk, ya, yaitu kembali kepada kehebatan kita masa lalu yang bisa kita gali kembali. Ya, jalur rempah. Nah, ini jalur rempah ya. Ini sekarang ini kan banyak diambil oleh Thailand dan daerah-daerah lain, kemudian juga di daerah Amerika Latin. Nah sekarang kita ambil lagi kehebatan jalur rempah ini, dan di Indonesia ya, tempatnya menanam rempah itu yang bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Budaya itu kita hidupkan kembali, dan di tengah modernisasi kita tidak lupa kepada kehebatan kita yang awal, tinggal dimodernkan cara kita menanam dan memproses. Jadi anak-anak muda, banyak sekali bidang yang kita bisa tekuni yang membuat kualitas hidup kita lebih baik. Terima kasih Pak Bi. ya Malam sama-sama, ini. Bang Ya, Hamdan. Ya, ya, terima untuk kasih informasi teman-teman terakhir semuanya. buat Bang Hamdan, ya, informasi terakhir buat Bang Hamdan, ada teman di Sukabumi, Ya, yaitu mengelola 3.000 hektar sawah, itu full pakai IT. Jadi sudah pakai drone, kemudian informasi, drone itu memberikan informasi, oh di sini mendung, jadi jangan di ini dulu, jangan tanam dulu atau jangan dipupuk dulu itu. Jadi anak-anak muda itu akan tertarik dengan cara seperti itu. Tapi kalau suruh nyangkul, ya mana mau zaman sekarang. Baik, terima kasih Bang Hamdan. Silakan, monggo kalau baik, mau baik. pamitan. Ke teman-teman kita setiap 2 minggu ada ngobrol santai bersama Bang Hamdan dalam rangka rebranding Syarikat Islam. Terima kasih. Monggo silakan Bang Hamdan kalau mau pamit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.